Ini mau kemana nih Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pesantren Hafizul Alim di bawah pengasuh Kiai Sumardi. Sekarang bersama Ketua KPP RMI NWC MU Kabupaten Bungo, Ustadz Kris Januar alias Yaman. Saya bersama Kasubag Agama Kota Jambi. Asas Muttaqin. Kita mau kemana nih? Kita mau lihat lokasi pembangunan. Insya Allah Oke. sampai mau ikut beramal jaya, ayo. Siap. Kita lihat lokasi. Ini salah satu kader muda yang berprestasi membuka pondok di wilayah yang terpencil. Jarang yang begini. Luar biasa. Kita lihatin ya sambil narik pusaka nanti kita. Wais. Ini lihat nih, jalan menuju ke lokasi. Mana pondok itu? Ya, insya Allah ini di sini akan banyak para hafiz Quran bermunculan. Besok berarti kalau nak pengembangan mahal dia. Yo, Ini udah iseng-iseng ke kopi dia banyak nonton itu. Mulai lagi. ini lihat jalannya nih. Woi, luar biasa nih. Chris, ayo. Tahu coba dikit. Kan udah cakap duluan. Bagus. Ini lokasi pesantren Apa? Hafizul Alim. Hafizul Alim ini di bawah pengasuh Kiai Sumardi, seorang anak muda dari Jambi yang berprestasi baik level lokal maupun nasional. Woi, sudah pernah di nasional ya? Ya, juara 1 nasional beliau. Wes. Jadi hari ini kita mau melihat perjuangan beliau untuk membangun sebuah komunitas anak-anak berprestasi masa depan Jambi Iya. di sebuah pelosok. Wah, ini tantangan luar biasa. Jarang anak muda yang begini. Ikutin terus perjalanan kami tim Jari Nabi Official, kayak Baik Quran Internasional Official, untuk mengunjungi pesantren-pesantren yang diasuh oleh anak-anak muda Provinsi Jambi. Sekian. Ini di sini ada sungai kecil, tempat yang nyaman untuk menghafal Quran ya Ustaz ya? Ya, Karena sepi ini ya. Masya Allah ini tantangannya begitu besar, maka perjuangannya pun harus besar, Ya, dan nanti outputnya adalah prestasi yang anak-anak menghafal Quran, belajar bahasa Inggris, lebih berkonsentrasi karena tenang ya. ya. Ini kayak tempat halwat jadi ya. Masya Allah. Kita akan lihat saja gimana caranya. Karena sesuatu yang besar itu dimulai dari sesuatu yang susah. Yes. Jangan lupa pesan kaos di nomor bawah kontak TP. Kaos kita Jari Nabi. Kita mana weh? Ini jalannya. Ini bisa apa? Ya. Mana? Ini ya, mulai lokasi pesantren. Ini baru satu gedung yang dibangun.
Ayo ikutin tim. ACT. Bagus nanti. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita nyampe. Naik. Naik, naik. Dan besar. Baik, ini sudah sampai. Mari silakan duduk. Geng. Gila dewek tempatnya kan. Ya, aman lah. Ukuran gedung 8 kali 20. Jadi 3 ruang ya. Ruang pengasuh, santri putra, sama santri putri. Kanan kiri. Sip. Dia sengaja buat terasnya untuk sholat nak. Kalau dalam gedung itu di teras ini lah untuk tempat belajarnya kan. Iya. Kalau ini kan untuk selamanya. Iya. Luas maksudnya. Makanya dibikin agak besar. Pertama punya saya itu saya tidak. Iya. Pondok antum pertama dulu ya. Pertama kali. Tanya itu. Pondok di mana tuh? Jambi. Pertama kali. Ustaz dari Jambi. Iya. Dari pondok mana? Dari Darul Pas kenali. Bisa sih pertama kali itu. Untuk awal. Sekarang udah nggak juga. Dah masih di situ lah. Maju takut lah orang kira. Oh ya. Kami dari pecinta pesantren Provinsi Jambi sedang mengunjungi salah satu rintisan pesantren muda di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Ini kita mengunjungi saudara kita Ustadz Kiai Sumardi ini. Masya Allah ya, beliau ini salah satu talenta muda dulunya ya. Sekarang udah tua ini. Juara nasional. Masya Allah. Ini juara nasional ini, Masya Allah nih, cerdas cermat tingkat nasional ini. Nah, sekarang beliau sudah merintis pesantren baru di salah satu sudut di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Ini sangat sederhana sekali, Masya Allah. Tapi beliau punya cita-cita yang sungguh luar biasa ya. Salah satunya ingin mencetak kualitas anak-anak muda di Jambi yang bisa efek nasional ya, juara nasional ya seperti beliau. Nah, ini kami mengunjungi beliau agar menjadi support lah, dukungan terhadap pesantren yang baru dirintisnya. Masya Allah ini dengan segala kesederhanaan dan tantangan yang ada, kita akan wawancara sebentar dengan beliau. Mungkin sedikit perkenalan ya. Namanya Ustadz Kiai Buya ya. Namanya Ustadz Erman. Ini pimpinan Darul Hufaz. Ini mencetak para juara MTQ provinsi ya. Untung di lantai kawan. Di Jambi. Masya Allah ini. Ustadz Erman, saya sendiri Chris Januardi dari Muara Bungo. Ya, Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al Ikhlas. Nah, sekarang ini adalah Ustadz Sumardi. Baik Ustadz, gimana nih? Kalau rata-rata kan pesantren itu kita cari tempat yang enak ya, tepi jalan kalau bisa, ruko kalau bisa. Tapi ini aneh nih, ini agak aneh nih. Nah, ini antum nih agak aneh. Tempatnya agak-agak mengerikan, ini buaya, ular kayaknya berteman. Gimana Ustadz? Apa pilihan antum di sini? Motivasinya apa? Motivasi dan tujuannya apa ini? Silakan Ustadz. Ya, sebenarnya ada pilihan lokasi yang berbeda selain yang di belakang ini. Bisa juga di bagian depan sana. Orang yang di depan juga
mengizinkan untuk membangun, tapi memang dipilih yang agak di belakang Oh iya iya iya. karena sedikit memelihara agar pesantren itu tidak terlalu Ramai ya. dekat di mata Betul, masyarakat betul. gitu kan. Ramaian gitu ya. Karena kadang ya kita punya kesanggupan yang berbeda dengan beliau yang memang sudah di tengah-tengah masyarakat majemuk seperti itu, beliau sanggup. Nah, kalau kami lebih kepada ada hal-hal yang barangkali belum sanggup dilihat oleh masyarakat karena santri itu ya manusia kan. Betul betul. Nah, santri kan kadang ada yang nakal, ada yang apa segala macam, belum siap dilihat masyarakat. Jadi kalau sedikit jauh dari masyarakat tidak terlalu gampang terlihat oleh mereka gitu. Baik baik. Ringkasnya gini, beliau ini buka pesantren yang jauh dari masyarakat tapi dekat ke alam gaib. Makomnya sampai di situ. Kalau kami ini pesantren yang belum sanggup untuk bersentuh dengan alam gaib. Jadi yang bangin nyata-nyata saja. Nah, beliau ini memang mencari alam gaib. Mungkin basicnya dari situ kan. Mungkin dulu tim pemburu hantu mungkin kan. Jadi bikin pesantren ya seperti ini gitu. Tampaknya sahdu. Nanti apa program yang di sini Ustaz atau Kiai ya? Iya. Apa programnya yang paling apa nanti antum bakal tonjolkan di suatu sudut di Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini? Insya Allah kita pada kebanyakan hal akan mirip-mirip saja dengan pesantren-pesantren lainnya. Cuma persis seperti nama yang dicanangkan untuk pesantren ini, Hafizun Alim. Insya Allah kami pengennya santri itu selain hafiz, mereka juga alim. Menghindari kejadian-kejadian ada pernah terdengar dari masyarakat mengatakan anak itu hafiz Quran tapi fikihnya belum jadi segala macam. Masya Allah nih. Hafiz Quran tapi sholatnya salah. Iya, iya. Nah, Ini generasi Gus Baha ya. Sangat Generasi duluan Gus ya. Baha ya. Sanatnya Iya. Ini bagus ini. Ini tempat mencetak generasi Gus Baha di sini nih kalau di Jambi ya. Masya Allah ya. Gus Baha jangan lupa ya. Gus Baha kalau sempat kita main ke sini. Insya Allah ambil berkah, ambil berkah. Mohon doa dari Gus Baha insya Allah. Baik, gimana apa namanya perjuangan untuk mencari donatur dan sebagainya gimana nih? Ini kayaknya tampilnya sederhana sekali ya. Dari akses jalan susah, kemudian di tengah rawa-rawa ini. Apa nggak takut nanti apa ada ular keluar kobra atau biawak untuk santrinya gitu? Gimana nih pertimbangannya? yang pertama ya masalah donatur. Pesantren ini tanpa donatur. Masya Allah. Apakah yang mendirikan banyak uang? Tidak juga. Jadi hampir saja pesantren ini saya kasih nama lillahi ta'ala. Masya Allah ya. Karena kalau bukan Allah yang menjadikan tidak akan jadi. Baik, baik. Hampir saya kasih namanya lillahi ta'ala. Nama panjangnya Ibtiqa Amadatillah. Panggilnya mardot nanti pas apa quiz. 1 juz sambil Luar biasa ya. Baiklah, mungkin di akhir wawancara kita singkat ini kita akan coba dulu apa namanya ngaji bertiga ya. Dimulai dari yang senior, nanti beliau kita terakhir ya. Silakan. Baca Al-Fatihah aja, Ustaz. Buya. Al-Fatihah. Ini ada ciri khas di ujungnya kan. Ayo silakan pakai. Ini nanti pakai Melayu nih, ini irama Melayu nih. Nah, nih coba silakan Ustaz. Al-Fatihah tadi. Mimpin Fatihah kan? Keunikan ini belum diambil. Semua bahan-bahan baku yang ada di pondok pesantren ini hasil alam. betul. Ini keunikan ini harus dilihat. Karena tidak semua pesantren biasanya instan ya, materialnya itu beli. Ini boleh dikatakan sekitar 80% bahan-bahannya semuanya ambil dari alam. Kayu ditebang, lalu jadikan papan, kerja yang kayu. Hanya yang beli cuma atap seng sama Ya. asbes namanya. GRC. GRC, asbes pula. GRC. Nah, itu yang cuma beli. Semuanya ini hasil alam. Nah, ini keunikan pesantren ini. Karena pesantren yang lain mungkin juga membangun ada yang lebih pelosok lagi. Tapi mereka cukup dengan materialnya.
cukup beli bata, batu. Kalau sekarang enggak, semuanya hasil. Lihat di ujung-ujung sana itu bekas tebangan semua itu. Dulu pernah saya datang ke sini pertama kali, Gesek sendiri beliau ya. gesek sendiri. Masya Allah. Saya sendiri. Nah, makanya pesanan ini kalau prediksi saya pesanan yang paling cepat majunya nanti. Amin. Paling cepat. Amin, amin. Karena memang lillahi ta'ala tadi, lillahi ta'ala. Pesantren yang lahir dengan ketulusan, insya Allah akan timbul keberkahan. Amin. Maju ke depan sana apa ke depan sana? Ah, enggak, majunya berkembang, pesat. Dan insya Allah di sini bakal lahir hafizun alim. Bukan sekedar hafal Quran, tapi dia fuqaha, bahkan ahli dalam bidang ilmu agama lain. Ahli bahasa. Ahli bahasa, bahkan bahasa kumpe, bahasa bahasa Inggris. Inggris, Arab, Inggris, Mandarin. Inggris, Mandarin. Arab, Mandarin mato yang baik dulu. Banjar, Bugis, Bugis Jawa. belum, Jawa, Sunda. Insya Allah ini multi bahasa. Nanti kita terakhir kita unboxing apa ya pesantren ini ya. Coba terjemahkan unboxing itu apa? Itu santri tidak ngerti. Nanti Review, unboxing tuh ini ke kan forum kota. produksi nih, Di jamaah. mana itu anak-anak itu tanya. Nanti unboxing kalau orang kan sekiranya HP ya, TV, elektronik yang sifatnya dunia lah. Nah, kita nanti unboxing apa saja di pesantren ini sehingga nanti bisa dilihat, oh ternyata ada yang kurang papannya, ada yang kurang slang, ada yang kurang misalnya apa, nanti kita bisa berkontribusi. Cantumkan nomor rekening di bawah nanti. Nanti itu lagi rekaman khusus tuh unboxingnya. Wah, ini Cantumkan dia apa rekening namanya nanti. ini? Kayaknya nih kurang 30, gimana? Nah, insya Allah ini. Insya Allah. Oh, dah itu lah dulu. Ustaz Saya Kris, udah potong. ini dulu. Ustaz Kris mau ikut jariah berapa? Apanya? Oh, kita ikut senior dulu. Nah, senior insya Allah. Iya. Asas berapa jariah? Langsung hari ini. Langsung hari Nanti Oh ya. Nanti ya. hamba Allah nilainya. Amal Allah nilainya. Yang penting Namanya ikut jariah amal hari ini Allah ya. Ikut jariah insya Allah. Insya Allah bisa membantu kemajuan insya Allah. Al-Ikhlas insya Allah ikut. Iya, nanti- Ikut gabung. Nah, Gabung. Itu agak khusus rekamannya. Iya. Oh, udah jelas video kok. Enggak iya lah. Oke, Baik, saya ingat Profil, sekali profil. ya. Hah? profil lebih dalam Oh iya iya, profil lebih dalam. tentang beliau. Saya ingat sekali salah satunya beliau ini lawan terberat saya ya di Provinsi Jambi. Kalau Cuma di Bungo kalah terus. di Kabupaten Bungo ini bukan lawan saya. Mohon maaf sekali ya. Dia dapat bocoran. Itu di skip itu. Nah, jadi beliau ini pernah jadi juara 1 nasional tapi tidak berhadiah. Inilah manusia. Oh iya benar. Masya Allah sampai hilang uang bensin ya. Alhamdulillah. Sampai nggak bisa Rabbil alamin. konsentrasi lagi. Tapi itu tadi ya namanya zaman. Nah, terus kalau MTQ kita sering berlawan. Tapi tidak pernah menang, tidak pernah menang. Ustaz Kris tidak pernah menang. Benar, Di pernah. provinsi. Di provinsi pernah Oh, kalah. Kalau di kabupaten kita ada pernah. Di Kerinci. Kerinci kalah. Oh iya, iya kalah. Gitu. Nah, sekarang beliau ini sudah punya 1 orang istri dan berapa anak? 3. Baru satu orang istri. Baru 1 orang istri dan Itu tekan 3 tauhidnya. orang anak. Nah, Bahaya. ya salah satunya perjuangan beliau untuk membangun ini ya jadi apa contoh bagi generasi muda ke depan bahwa tidak semua yang sifatnya berjas ya. Orang saya lihat sekarang di YouTube itu orang kalau luar negeri itu buat vlogging lari yang nonton gitu kan. Saya nggak terlalu saya gitu. Atau pakai apa namanya? Misalnya pakai di luar negeri lagi di Jerman, di Polandia, di Inggris, itu biasa. Gitu. Cuma kalau dia di desa, apalagi di begini nih, baru nih Indonesia banget nih, ya. Kalau dalam masa perjuangan yang begini-gini nih, ini pasukannya di Ponorogo ini, ya. Kalau dalam masa perjuangan, cuma kalau yang pakai jas, gaya-gaya di vlog di luar negeri itu pasukan Belanda. Jadi kita harus ini ya, nasionalismenya Nusantaranya harus kuat. Nah itu saja profil dari beliau. Sekian, potong lagi. Yuk, Baik, kalau suasananya ini gimana ini? Kalau menurut Ustadz ini, kita kan punya pesantren ya. Nah, kalau saya sendiri agak deg-degan ini. Ini muka makom saya di sini. Benar ini. Ya. Saya lihat ular aja saya malas gitu kan. Kalau untuk menghafal Quran, tempat-tempat seperti ini tempat favorit. Karena orang-orang yang menghafal Quran itu mempunyai tempat jauh daripada keramaian. Semakin dia sunyi dalam menghafalnya, semakin cepat akan masuk hafalannya. Berbeda ketika sudah menghafal. Dia harus ke tempat yang ramai untuk menguji kualitas hafalannya. Kalau waktu menghafal, dia harus tempat yang sunyi.
ketika mengulang hafalan harus tempat yang ramai. Ini tempat ini cocok untuk para penghafal Quran, dan insya Allah dengan suasana angin sepoi-sepoi, hijau, suasana sejuk seperti ini, ya setengah tanda ini insya Allah enak. Anak-anak bisa ngapal di bawah pohon karet, bisa nongkrong di atas pohon ngapalnya. Sama Darul Hufaz juga seperti itu loh Bang ya, menghafal Quran di atas pohon. Itu cocok untuk menghafal Quran. Jadi insya Allah kalau pengalaman saya, ini tempat yang bagus untuk menghafal Quran. Daripada mengambil pesantren yang di jalan, pikir belum tentu bisa menghafal Quran. Tapi sini insya Allah cocok. Oke, itu dari bakarnya ya. Pembukaan tahun ajaran baru. Kapan nih pembukaannya nih? Pembukanya kapan ini? Insya Allah sesiapnya tempat ini barangkali sudah di akhir-akhir 2020 ya, enggak apa-apa. Kami Oh akan gitu. mulai. Ini gimana nih sistem pendidikannya? Apakah khusus tahfiz dan fikih yang sifatnya kitab, atau dia nyambung juga misalnya dengan sekolah Pormi atau gimana? Pesantren ini di awal akan difokuskan ke tahfiz terlebih dahulu. Di waktu-waktu yang kurang efektif untuk menghafal, ketika anak-anak capek untuk menghafal, nah di situ akan diisi dengan pelajaran-pelajaran bahasa khususnya ya, fikih. Itu di waktu-waktu yang kurang efektif untuk menghafal Quran. Oke. Apalagi ya, Formalnya? Formalnya formal barangkali kami fokus ke situ aja. bagus situ aja. Tidak formal dia, salafiyah berarti. Ini tahfiz modern, modern. Lebih jadi gayanya akan mirip gaya pondok pesantren modern dalam keseharian, tapi pelajarannya salafiyah. Pelajaran salafiyah. Iya, Sistemnya modern, sistem pelajarannya modern yang di kurikulum kurikulumnya salafiyah. Nah, ini metode baru dalam dunia pesantren. Biasanya salafiyah ya salafiyah, Iya. modern ya modern. Tahfiz ya tahfiz. Ini memadukan 3 unsur ini tapi dengan kurikulum yang salafiyah, sistem modern. Nah, ini perlu menjadi warna-warni baru dalam dunia pesantren. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi, menjadi yang lain mungkin mengikut model ini sebagai pencetusnya nih Kiai Sumardi ini. Sebagai teorinya pesantren tahfiz modern, sistem modern, kurikulum salafiyah. Ini pakarnya yang ngomong ya soal metode belajar, tahun ajaran baru, sistem formal. Nah, sekarang masalahnya gimana dengan biaya ini? Oke. Dengan biaya bagaimana ini? Nah, untuk nanti makan, pendidikan, bagaimana penerapannya nanti? Apa full beasiswa? Apa full beasiswa? Apa mandiri? Enggak, ini akan seperti pesantren kebanyakan, di mana santri akan membiayai sendiri kebutuhan mereka. Namun dilayani dengan pengaturan di pesantren. Mereka membiayai sendiri karena belum ditemukan donatur untuk itu. Andaikan suatu saat nanti ada yang berminat untuk beramal jariah, mereka akan berdonasi untuk siapa saja yang pengen hafal, mereka donasinya ngambil pahalanya lewat situ, ya bisa jadi kita akan jalankan. Atau ada pengambil 1-2 orang santri yang jadikan anak asuhnya dibiayakan. Bisa jadi. Kalau tidak bisa keseluruhan donatur, mengambil ada 1-2 orang jadi anak asuh dan dibiayain untuk mondok di sini. Insyaallah nanti akan ditunjang oleh donatur yang lainnya. Pondok Pesantren Hafizun Alim Nibung Putih, Tanjung Jabung Timur. Assalamualaikum. Ya, ini saya mau lagi lihat-lihat proses pembangunan pesantren Hafizun Alim pimpinan Kiai Sumardi. Kita mau lihat-lihat dalam ya, nanti siapa tahu kalau ada yang ada rezeki bisa bantu-bantu, insya Allah amal jariah di sini. Baik, sini kita lihat ini lagi masa proses pembangunan sangat sederhana sekali. Ini abang tukangnya pun sendirian, ini dibantu para santri. Nah, ini ruang lokal ya. Ukurannya ini total 8x20. 8x20 ini kemudian dibagi menjadi 3 ruangan. Masya Allah ini. Ini ruang Ini kalau diperkirakan bisa maksimal 30 orang. ini asrama. Maksimal. Kita lagi lihat asrama. Nah,
ini Masya Allah sama Pak Ustaznya. Kalau kita lihat ini ada banyak peluang yang bisa kita ambil ya untuk beramal soleh di ruangan ini saja. Namanya karpet gitu kan. Nah, kemudian deck kalau mau pakai deck misalnya, kemudian ya cat kalau ada rezeki, jadi kita pakai ini aja, pakai barang-barang. Kalau nggak mau transfer uang, boleh beli barang diantar ke sini. Ingat ya, di dusun Desa kelurahan ini. desa kelurahan Kelurahan Ibung Putih. apa namanya? Nibung. Nibung. Ya, atau nanti kita bisa kontak aja nomor di bawah ini ya. Kita bisa bantu sedikit ya 5.000, 10.000, nggak mungkin lah untuk agama segitu ya. Baik nih, bisa dilihat kita masih kurang apa namanya? Kurang karpet atau tikar ya. Kipas angin. Wah, Masya Allah banyak sekali ya. Baik. Oke, lanjut kita ke ruangan kedua. Apa tuh, Bil? Nah, ini ruangan kedua kita. Salah satu yang ingin saya sampaikan, ini sangat unik pembangunan ini ya. Karena mereka berikhtiar dengan kayu-kayu yang ada di sekitar pondok pesantren. Ini contohnya nih, ini gergaji ini. Yang macam-macam nih, gergaji kita nih ya. Sinso. Terus gergaji, siso ya. Kemudian mesin rumput, apa namanya, mesin pengerat ya. Semuanya mandiri di sini. Nah, ini luar biasa. Ini juga banyak peluang amal soleh kita sama kayak tadi kira-kira. Tapi ini ruang tidur pengasuhnya nih. Ya, pengasuh. Ya. Ini ruang pengasuh. Kita lihat di belakang ya. Nah, ini masih sangat rawa sekali. Kamar mandi belum selesai. Nah, nanti kita coba, mudah-mudahan di situ kita bisa bangun kamar mandi, saling membantu bagi beliau ini nih, air rawa nih. Baik. Terakhir kita ke ruang ketiga, terakhir ini asrama juga. Batu beli di situ. Ini asrama ya. Silakan asrama ini. Sudah belum selesai ya, sama kayak tadi kebutuhannya seperti yang saya sampaikan di awal, ada karpet, kipas angin kalau bisa ya kita buat deck. Dan kalau mau sambung apa nyumbang kasur juga boleh ya, kasur baru, kasur bekas untuk santri-santri di sini. Ini nggak sembarangan ya, beliau ini pengasuhnya ini orang yang berprestasi di Provinsi Jambi, bahkan pernah menjadi juara 1 nasional untuk MTQ mahasiswa di Makassar ya. Ini beliau ini salah satu timnya. Nah ini dia apa namanya ruangannya. Beliaunya siapa? Iya, jangan lupa ya, yang ngerekam ini juga teman beliau ini, juara nasional juga nih, nggak sembarangan yang ngerekam juara nasional ya. Kalau saya mah juara mencintai istri saya. Baik. Nah ini sekarang di ujung wawancara kita apa namanya proses kita, keadaan ini rawa-rawanya. Nah baiklah, mungkin dengan video ini ingin kami sampaikan ke para pemirsa YouTube agar kiranya kita bisa melihat banyak sekali anak-anak muda ini yang berjuang di desa ya, berjuang untuk membenahi generasi muda ke depan. Salah satunya adalah Kiai Sumardi atau Ustadz Sumardi ini yang berikhtiar sekali untuk mencetak anak-anak muda yang berprestasi, yang hafiz Quran, dan yang tentunya yang alim dalam bidang lainnya, terutama dalam bidang fikih insyaallah. Itu saja unboxing kita ya istilahnya ya. Jangan lupa kunjungin channel Darhub Jambi. Wah ini udah Like and like and Share. like and share ya. Subscribe. Ayah. Ini ngomong sebentar. Baik itu saja. Sekian. Salam pesantren.